belajar tokoh-tokoh Alkitab, ya. Dan yang pertama tentu saja kita harus ingat yang namanya Adam, ya, namanya Adam. Ya, bisa ditampilkan ini yang kita pagi ini akan belajar dari Adam mengenai imago Dei. Kita baca sekali lagi Kejadian 1 ya, ayat 26 bagian A. Kejadian 1 ayat 26a. Di situ ada Mbak Desi, ada di gambar itu aja ya. Kejadian 1 ayat 26 bagian A. Mudah-mudahan masih kebaca ya, bisa ya. Nah, dikatakan di sini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah ini bahasa Latinnya disebut imago Dei, ya, des next. Nah, ini disebut imago Dei. Kita belajar sedikit ya, bahasa-bahasa Latinnya. Nah, kesegambaran Allah ini memiliki makna yang sangat dalam, dan untuk apa? Gitu ya, yaitu tidak lain untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, tugas dan tanggung jawabnya terhadap sesama dan juga terhadap alam. Nah, di dalam teks asli Alkitab bahasa Ibrani, nah kita sekarang dari bahasa Latin ke bahasa Ibrani sedikit ya, gratis di lesnya di sini saudara ya. Bahasa Ibrani itu teks aslinya itu kata-kata yang digunakan itu adalah teselem dan demut. Nah, teselem itu berarti gambar yang asli. Seperti kita ini ya, ini asli semua ya, benar ya, asli semua. Tetapi demut itu berarti kopian atau tiruannya. Ya, jadi ada yang asli, ada yang tiruannya. Nah, di sini kita harus jelas, harus pahami. Makanya saya harus mengantar dengan 3 bahasa ini. Jadi imago Dei harus dipahami ya, dan dimengerti mana yang asli, mana yang tiruannya. Yang asli siapa Bapak Ibu Saudara? Allah ya, Dei dan rupa itu ya. Allah itulah asli ya, penciptanya, dan kita sebagai manusia ini tiruannya, kopiannya. Nah, seperti inilah kira-kira secara sederhana arti dari imago Dei. Nah, maka ada 3 kebenaran penting yang harus kita ketahui dan kita jalankan sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai imago Dei. Next. Nah, apa artinya imago Dei? Kebenaran yang pertama, imago Dei itu berarti substansial, ya, yaitu melihat citra Tuhan sebagai hadir dalam kemanusiaan. Ya. Jangan menengok ke belakang, memang ada citra di belakang ya. Nah, tapi mari kita lihat ke depan, terutama ke atas ya. Jadi yang pertama-tama saudara, kita harus ingat, kalau kita menyadari sebagai gambar rupa Allah, ada hal yang substansial, yaitu kita harus melihat citra Tuhan sebagai hadir dalam kemanusiaannya. Next. Nah, ada idiom dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara ya. Ini sedikit permainan kata ya hari ini. Tadi bahasa Latin, bahasa Ibrani, sekarang bahasa Inggris ya. Nanti kapan-kapan bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Inggris saudara, idiom ini luar biasa. Saya pikir semuanya lancar ya. Yang pertama, creator ya. Bisa disebut creator creator ya. Lalu kemudian yang kedua adalah creator ya, creator. Lalu yang ketiga, creativity ya. Creator itu siapa? Pencipta ya.
Allah. Creature itu ciptaan, makhluk ciptaan. Dalam hal ini kita ya sebagai manusia. Ya. Jadi apa perbedaannya dan apa persamaannya? Ya, kita harus ingat ini. Perbedaannya jelas. Allah itu creator, yang pencipta. Kita ini creature, makhluk ciptaan. Tapi sebagai imago Dei, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadar ada persamaannya. Karena kita ini adalah apa? Debu, ya, tiruannya, gambar dan rupa Allah. Ya. Kalau creator itu, ya, dia mencipta, dia ada creativity, maka kita sebagai creature, makhluk ciptaan, ada bersamaannya. Kita seharusnya juga punya daya cipta. Ya, kalau creator punya creativity, creature pun juga harus ada creativity, ada daya ciptanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 26-nya bagian B dikatakan di situ, hendaklah kamu berkuasa. Nah ini ya, ini mengandung makna creativity, ya, daya cipta. Di dalam ayat 28 lebih lagi di situ, berkembang biaklah, ya, tidak hanya berkuasa tetapi juga harus berproduksi. Dan lebih lagi Saudara ya, nanti bisa di garis bawah, dicatat, dibaca di rumah di dalam pasal yang kedua ya, ayat 19 dan 20 bagian A, kita sebagai imago Dei, inilah yang dituntut. Kita harus punya daya kreasi, ya, kreativitasnya, kreatif, ya. Di mana kreasinya? Di mana kreatifnya? Kalau Saudara baca ayat 19 dan 20 ini, ya, humor juga Saudara, humor tetapi ini mengandung makna, ya. Kalau Saudara baca di situ sekilas waktu, kalau bisa lirik sebentar di Alkitabnya masing-masing, apa yang terjadi di situ Bapak Ibu Saudara? Adam diberi tugas oleh Allah, diperhadapkan beraneka ragam satwa. Ya. Lalu disuruh apa? Ada yang tahu? Ayat 19. Belum ini disuruh apa Bapak Ibu Saudara? Memberi nama kepada semua binatang. Bayangkan Saudara, ini berat atau gampang Novi sama Nova? Wah, memberi nama ini, oh ini apa namanya, nggak mudah Saudara ya. Ini butuh berpikir, ya, meres otak gitu ya, dan juga makan waktu saya pikir. Nggak cukup sehari ya, nggak cukup 2 hari, nggak cukup berminggu-minggu sekali ya. Nah, oleh karena itu jangan salah paham ya. Dalam Alkitab ada kebenaran yang dalam yang mungkin tidak cukup waktu untuk kita belajar. Memang 6 hari, 7 hari penciptaan ya, tapi jangan dipahami itu 1 hari sama dengan 24 jam kita ya. Bayangkan memberi nama saja itu nggak cukup itu 1 minggu Saudara, ya, nggak cukup itu 1 minggu di situ ya. Terus Saudara di sini siapa yang bagian sampah? Di Taman Safari kira-kira gimana Joel? Ada namanya nggak? Kasih nama? Loh, Joel coba apa namanya? Ayo apa? Oh cuman gajah, jerapah gitu toh? Ada kasih nama-nama, woi luar biasa ini. Wah ini khotbah saya didahului ini ya. Nah itu namanya creativity Saudara ya. Jadi Saudara bisa bayangkan ya. Jadi Adam itu memberi nama 1 per 1. Wah itu berarti punya kemampuan juga untuk mengerti bahasa binatang. Siapa itu dalam Alkitab? 1 tokoh yang tergolong nabi ya, yang bisa mengerti bahasa binatang. Siapa?
Salomo ya, atau Sulaiman ya, di dalam agama lain disebut Sulaiman Salomo. Jadi Adam itu mengerti dia bahasa binatang gitu ya, dan dia bisa membedakan dan bisa memberi nama ya. Bayangkan kambing dan domba begitu kita sulit ya. Ya bisa membedakan kambing dan domba bisa ya. Nggak perlu tanya duel, tanya Pak Ananta aja pasti. Taunya cuma kamar-kamar ya, seperti itu ya. Kalau gitu sama lain itu binatang katanya ya. Nah di dalam kekristenan juga begitu loh saudara ya. Saudara tahu nggak, sadar nggak, kok banyak ilustrasi binatang apa di Alkitab? Kambing atau domba? Domba. Kenapa domba? Joel nggak bisa. Kenapa di Alkitab kok banyak sekarang domba? Apa sih keistimewaan, keunggulannya? Joel nggak tahu apa bedanya kambing dan domba waktu makan. Iya. Nggak pernah ngamati, nggak pernah gembala kan? Aku nggak pernah, tapi pengetahuan ada Joel ya. Ini ceritanya ya. Kalau kambing kalau makan ya luwe makan. Tapi kalau domba lain bagus. Ya makan tuh kayak monyet gitu ya. Makan disimpan dulu. Ya. Terus dia minggir dulu di bawah pohon. Baru kemudian dia mengunyah makanannya. Ya nggak percaya, luangkan waktu usaha. Ya. Itu ya, itu gambaran ya. Itu sebabnya domba disukai ya, sebagai ilustrasi di dalam Alkitab ya. Itu ibaratnya kalau orang Kristen itu sebabnya kalau baca Alkitab tak usah kesusu ya, dengan khotbah jangan cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan gini ya, harus dikunyah kayak domba ya, dikunyah di situ renungkan. Nah itu istimewanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ya, ini kita melihat gaya cipta ya, kreativitas kreasi dari seorang Adam ini ya, memberi nama. Nah saya yakin Bapak Ibu Saudara ini mengajarkan sesuatu bagi kita manusia secara umum ya. Kita juga perlu kreativitas dalam hidup ini ya. Saya itu paling senang itu sekali lagi Pak Ananta ya, chef itu tak pandang gaya ciptanya luar biasa banget. Wah, kalau dia menu makanannya nggak ada perbedaannya, nggak ada kreativitasnya, wah dia ditinggal oleh pelanggan ya. Coba Mario dia Pak Nur tanya ya, aku nggak DW, bulat DW. Kalau DW, nah ini yang membedakan, yang bisa menjual. Di Indonesia saya kagumi di Pulau Jawa Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu ya, menghadapi namanya tempe. Nova tahu makhluk yang namanya tempe ya. Pak Nova kalau tiap pagi siang malam makan tempe bosan ya, pasti itu lah. Aku keluar aja lah ke Bogor aja, memang besok ke Bogor ya. Wah seperti. Orang-orang dari Jawa, ibu-ibu kreatif gitu Mbak Mici. Tempe itu Pak Ananta percaya enggak? Itu disulap macam-macam Pak. Ya, tempe goreng. Apalagi? Tempe kodok. Tempe kodok ya, tempe menjos. Nah, tempe bacem. Ya, tempe penyet loh. Macam-macam. Jadi berbahagia ya suami-suami yang punya istri-istri dari Jawa. Akan bersebut ya, jangan mengenal tempe terus. Makanya ibu-ibu nih, istri-istri ya, cinta udah jadi istri. Nah, ini perlu belajar nih ya, harus ada kreativitas supaya nggak bosan ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah di dalam pelayanan juga demikian Bapak Ibu Saudara. Ini juga perlu sebagai imago Dei, kita perlu seperti pencipta kita ya. Ada kreativiti, daya cipta, kreasi
Tapi jangan berhenti hanya selembar ini, Bapak Ibu Saudara ya. Ini satu jiwa, Bapak Ibu ya. Wah, tugas kita sebagai gereja yang baru untuk berapa orang ini? Bangku-bangku masih kosong ya. Ayo Bapak Ibu Saudara ya, sebagai imam di berarti ya. Kita jangan menganggap anak-anak di hotel ya. Di dalam-dalam sana ada jiwa-jiwa itu ya. Pak Citra kapan kita kunjungan lagi ya? Nah, kita perlu kreativitas bagaimana bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang pertama ya. Kalau kita memikirkan iman ini, kebenaran pertama substansial. Yang kedua, kebenaran kedua dari iman ini yaitu relasional, yaitu memiliki hubungan dengan Tuhan ya. Di dalam ayat 26a, next ya, dikatakan di situ, baiklah kita. Nah, kita ini K-nya besar ya. Jadi kita ini merujuk kepada Allah Tritunggal. Inilah bedanya Kristen dan yang bukan Kristen ya. Allah Kristen ini satu, Allahnya satu, tetapi Tritunggal artinya memiliki tiga pribadi ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kapan-kapan kita akan belajar ya tentang Allah Tritunggal ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 26 ini sudah diperkenalkan Allah Tritunggal untuk mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Bahwa kita sebagai ciptaan, kita itu ditopang, dipelihara oleh satu kuasa kekuatan yang luar biasa ya, yaitu tiga pribadi ini ya. Bapa ikut nyipta, Anak ikut nyipta, Roh Kudus ikut nyipta ya. Bapa ikut memelihara, yang Anak ikut memelihara, Roh Kudus ikut memelihara. Nah inilah keberadaan kita ya di situ. Nah kalau kita bicara tentang relasional, bagaimana cara menjalin hubungan dengan Tuhan? Memang pertama-tama melalui doa. Ya. Siapa di sini yang nggak berdoa? Nggak ada ya. Di situ. Apalagi kalau mau ke perjalanan jauh, memang banyak harus berdoa nih buat keluarga. Ini musim hujan ya, banyak kecelakaan tuh, artis-artis juga meninggal ya, ngeri ya. Di Batu banjir bandang ya dan sebagainya, ya. Kita harus benar-benar dalam perjalanan kemanapun dekat atau jauh kita harus berdoa dalam hidup sehari, dalam lain kita berdoa ya. Nah, ngomong-ngomong tentang hal itu juga Bapak Ibu Saudara ya, saya itu paling senang doanya saudara saya dari Batak. Kita bedanya doanya orang Batak sama orang Batak. Ngerti Bang ya, Pak Nanta baru orang Batak kalau tidak ada orang Batak sini. Dari situ. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi kalau aku ceritanya nggak benar, nggak pada tahu ya. Jadi satu ini cerita beneran Bapak Ibu Saudara ya. Seorang Kristen Batak itu sekali waktu berdoa dia, Bapak yang di surga ya, aku ini sakit ya, kau tahulah ya. Sudah 1 bulan lebih ini aku dirumahkan gara-gara PPKM ya. Mana pula istri anak-anakku ya. Perutnya keroncongannya lapar ya, kau tahulah ya. Maka Bapakku yang di surga, berembuklah kau dan aku tunggu jawabanmu. Nah, kalau orang Batak kalau berkata itu benar saudara ya. Saya tak pikir-pikir itu ada satu kata yang penuh makna di situ, apa itu? Berembuklah. Itu nggak ada dalam bahasa doa seantero di sini kecuali orang Batak. Ya. Apa maksudnya berembuklah? Jadi orang Kristen Batak ini sungguh memahami bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal.
Satu tapi jamak tapi satu itu Allah kita yang ajaib ya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi bukan berarti kita menyembah pada tiga Allah ya. Itu tritheisme. Bukan tiga Allah, satu Allah, tapi tiga pribadi itu beda. Lain kali kita akan belajar ya. Dan juga doa kita juga nggak perlu kepada Allah Tritunggal ya, seperti Yesus ajarkan kita berdoa kepada Bapa yang di surga ya, diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu yang benar, nggak usah doanya pakai Tritunggal ya Bapa, ya Anak, ya Roh Kudus begitu ya. Lalu ditutup pula dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ditambahin lagi begini. Nah ini sudah beda, bukan Kristen lagi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu ya Saudara ya. Saya ilustrasikan orang Kristen Badak ini karena dia mengerti keberadaan Allahnya ya, Allah Tritunggal. Karena apa? Di dalamnya kitab yang pertama ya, dalam ayat 26 pertama kali disinggung tentang jati diri Allah kita, Allah itu ya. Jadi maksudnya kita memiliki Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan ya, ini kita ingat kita ini imago Dei ya, pancaran dari Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama ya, dikatakan di situ, ingatlah akan penciptamu. Menjalin hubungan dengan Tuhan tidak hanya sebatas doa saja, tapi juga disertai rasa takut akan Tuhan. Jelas sekali ya dalam Pengkhotbah. Ingatlah akan penciptamu. Kapan? Waktu aku sakit Pak, baru ingat Tuhan. Waktu aku kanker Pak, kantong kering, baru ingat Tuhan ya. Waktu aku punya masalah baru ingat Tuhan. Yang boleh ya. Tetapi setelah engkau percaya Yesus, engkau memiliki Allah Tritunggal, Allah yang dahsyat luar biasa. Ingat, pencipta ya, jangan musiman ya. Musim hujan baru ingat, musim kemarau kakak. Nah, jangan Saudara ya. Dikatakan di sini, ingatlah akan penciptamu. Enggak ada kita pakai. Nah, pada masamu mudahmu ya. Berarti cilik ya Pak. Nah, bukan, ini satu kiasan ya, seperti itu. Jadi kita perlu menjalin rasa takut akan Tuhan. Ingat pada pencipta kita terus menerus ya, sebagainya. Lalu yang ketiga Saudara, di dalam pasal 2 ayat yang ke-7, kalau Saudara juga nanti bisa bandingkan 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Tubuh, jiwa dan roh kita ini ya dituntut, diminta oleh Allah ya, karena kita imago Dei. Kita tidak hanya menjalin hubungan melalui doa, takut akan Tuhan, tapi seluruh keberadaan hidup kita ya, segenap hidup kita hendaklah memuliakan Tuhan. Inilah artinya relasional. Amin. Mau Bapak Ibu Saudara memuliakan Tuhan? Ya. Mau takut akan Tuhan? Mau berdoa? Pelayanan kita, gereja kita ini perlu dukungan doa. Puji Tuhan, Mbak Citra dan sembuh ya. Siapa lagi nanti yang tumbang? Jangan harapkan yang tumbang lagi ya. Nah itu ya. Nanti Novi Nova tinggal orang kita, wah siapa gantinya Novi Nova? Ya, mari kita dulu ya pelayan kita dengan doa, takutkan Tuhan supaya pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya, imago Dei mengandung kebenaran fungsional, yaitu menafsirkan gambar Tuhan sebagai peran dalam tatanan dunia. Ayat 28 bagian A dikatakan di situ, penuhilah bumi dan taklukkanlah
itu. Nah, ini yang disebut mandat budaya. Ya, di dalam 2 Timotius next pasal 1 ayat 7 dikatakan di situ, Allah memberi kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan ketertiban. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita sebagai imago Dei kita harus bercermin. Allah kita itu tertib, Bapak Ibu Saudara. Allah kita itu teratur. Ya. Allah itu sistematis. Gak perlu tak jabarkan ya, pewanjang ceritanya. Ya, kita di sini aja 2 musim. Kita sebagai ciptaan kelabaan 2 musim. Di luar negeri 4 musim coba. Ya. Tapi semuanya itu yang ngatur tuh Tuhan ya. Luar biasa. Semuanya bisa indah ya di sini. Kita yang di Indonesia aja banyak orang luar negeri mau ke sini. Wah, kita pengen lihat salju ya. Wah, ini ya. Jadi kita harus ingat sebagai imago Dei, wah, Allah kita itu tertib, ya, teratur, sistematis. Maka kita sebagai gereja, ya, aku ciptaan citranya, maka kita juga perlu tertib, disiplin, dan sistematis dalam hidup sehari-hari, lebih-lebih di dalam pelayanan. Minta maaf ya Pak Rudi ya, hari ini kita nggak tertib ya, nggak disiplin. Mulai jam terlambat seperempat ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf, aku sih minta maaf. Tapi ya, katakan Mr. jam itu ya. Seperti itu. Ya, mari Bapak Ibu Saudara ya. Dalam kemajuan rohani pelayanan kita perlu tertib juga ya. Kita perlu disiplin waktu, kita perlu sistematis. Karena apa? Kita ini imago Dei, ya, membawa citra Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mengenal ada mandat budaya, kita juga mengenal ada amanat agung. Inilah kehendak Allah bagi kita, yang manusia yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengatur, memimpin, membawa manusia sesama dan dunia ini kepada pola, rencana, dan kehendak. Mau atau mau, Bapak Ibu Saudara? Mau menjadi saksi? Ya, ini tugas kita, Bapak Ibu Saudara ya. Oh, pola hidupnya nggak benar nih, ya. Rencananya salah nih. Nah, tugas kita, Saudara, untuk bersaksi, memimpin, ya, membawa mereka kepada pola rencana kehendak Allah yang benar, ya, supaya hidupnya diberkati. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara salah sekilas makna dan maksud dari imago Dei. Namun saya Bapak Ibu Saudara, imago Dei di dalam Adam pada penciptaan sebagian hilang, ya, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita tahu dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang hilang? Itulah imago Dei, ya. Namun syukur kepada Allah, Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Adam yang kedua dan Adam yang baru untuk memulihkan gambar Allah yang telah rusak itu. Inilah Adam dan Hawa memulai sebuah pola baru di dalam keluarga mereka. Ya. Wah, ini indah Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara-saudara ada waktu ya, membaca Kejadian pasal 4 ayat 25 ya, pasal 5 ayat 3 ya. Dominasi Hawa itu tidak dicatat lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Di mana nama Adam yang lebih ditonjolkan. Ya, pertama-tama dalam kelahiran Set. Ya, anak-anak Adam itu yang pertama siapa? Kain dan Habel. Ya, dan oleh Kain semua rusak, saudara. Generasi itu. Itu sebabnya melalui Adam di sini, saudara ya. Set bertumbuh dewasa, membentuk keluarga yang takut akan Tuhan,
kemudian mendidik Enos anaknya dengan luar biasa. Dan kalau saudara baca ceritanya, Enos ini menjadi pelopor pada zamannya untuk masyarakat mulai memanggil nama Tuhan. Ya. Dengan kata lain, Enos memulai kegerakan rohani pada zamannya, ya. Khususnya pada waktu itu keturunan Kain bertebaran di mana-mana, saudara. Sebagai orang-orang yang tidak punya rasa takut akan Tuhan. Tetapi Enos, keturunan dari Adam ini, ya, dia mempelopori satu kegerakan rohani, ya. Dan Adam dan Hawa diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan menjadi keluarga yang dipulihkan. Dan saudara, kita akan tercengang-cengang, ya, kita akan kagum kalau saudara baca Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Di situ ada silsilah Yesus, maka di situ tertulis Yesus adalah anak Yusuf, ya, anak Eli, anak Mata, dan seterusnya, anak Daud, anak Isa, anak Obed, dan seterusnya, anak Kenan. Kemudian yang bagian terakhir disebutkan anak Enos, anak Set, anak Ada, ya, anak Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita posisikan diri kita sebagai suami atau ayah, sebagai istri atau ibu, sebagai anak dalam pola dan teladan Allah. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita melahirkan generasi Enos, generasi yang membawa kebangkitan rohani pada zamannya. Dan bila selama ini kita masih belum seperti pola yang benar yang diajarkan Alkitab, kata baik bagi kita, tidak ada kata yang terlambat. Amin. Ya, tidak ada kata terlambat untuk mengubahnya. Asal kita mau bertobat dan memulai pola yang baru, sesuai dengan pola, rencana, dan juga kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, manusia sebagai imago Dei, maka sesungguhnya tidak berhak hidup untuk dirinya sendiri. Ada amin? Yang amin ini meragukan. Waduh Pak, hidup ya untuk diriku sendiri Pak. Kerja keras aku yang kerja. Diomeli ya aku Pak, sakit ya aku. Ya, wah aku dapat duit ya tak nikmati diri Pak. Dan demikian Bapak Ibu saya, kita sebagai imago Dei, sesungguhnya kita tidak berhak hidup untuk diri sendiri. Ya, manusia harus hidup hanya bagi Dia yang menciptakannya. Ingat jati diri kita. Dia itu siapa tadi? Creator. Kita ini creatures. Itu saudara. Maka kita harus hidup bagi pencipta kita, ya. Bila tidak demikian, nah ini dianggap pemberontakan terhadap pencipta. Ada nggak yang memberontak? Ada. Kejadian 11, ya. Nanti kapan-kapan kita akan belajar peristiwa apa itu, menara Babel itu. Wah, siapa itu? Aku mau mencapai langit yang tinggi, ya, menyamakan. Memberontak. Dan akibatnya apa saudara? Mereka yang mau naik diturunkan, diporak-porandakan, dikacaukan bahasa. Nah itu sebabnya, ya, ada berbagai banyak bahasa, ya, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan ini seharusnya mendorong kita, ya. Tuhan Adam untuk apa? Untuk membangun terus-menerus. Yang pertama apa tadi? Hubungan yang benar dengan Tuhan sebagai pencipta, ya. Terus apa? Memiliki kualitas ilahi. Dan terakhir, membawa
Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur bersama dia. Amin. Firman Tuhan firman hari ini mengingatkan kita tentang sakit diri kita. Dan terima kasih Pak Wi atas firman hari ini. Kita akan